Salam sejahtera saudara dan saudariku. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik. Menjadi orang yang mau sungguh berpasrah kepada kehendak Tuhan bukanlah suatu perkara yang mudah. Menurut pengalaman selama ini, niat seperti itu amat sulit terlaksana, terutama saat kita berhadapan dengan aneka peristiwa, seperti tidak berhasil dalam suatu pekerjaan, tidak sembuh dari suatu penyakit, atau tidak menemukan solusi atas suatu masalah. Berpasrah kepada kehendak Tuhan menjadi kemustahilan, karena yang paling lazim kita lakukan adalah mempersalahkan Tuhan. Kita mempertanyakan kekuasaannya hingga meremehkan kekuatannya. Bahkan karena saking ragunya terhadap kehadiran Tuhan, banyak orang dari antara kita yang memilih untuk mencari jalan lain yang justru menyesatkan. Maka pada umumnya, alasan utama di balik keinginan seseorang untuk menjauh dari Tuhan adalah karena mereka tidak menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan. Tuhan tidak bisa diandalkan. Namun baiklah, sebelum berkesimpulan demikian, pernahkah orang bersangkutan sungguh berharap dalam iman yang teguh kepada Tuhan? Pertanyaan ini harus dijawab dahulu. Saudara dan saudariku yang terkasih, gereja menetapkan perikop Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan ayat 45 sebagai dasar refleksi kita untuk hari ini. Injil berkisah tentang seorang kusta yang datang kepada Yesus. Kehadiran si kusta ini sebenarnya menjadi gambaran kepasrahan yang total kepada Tuhan. Kepasrahan yang dimilikinya pertama-tama harus dipahami bukan sebagai suatu bentuk ungkapan keputusasaan karena tidak tahan lagi menekuni hidup sebagai orang yang tersisihkan dari kehidupan sosial. Tetapi kepasrahan si kusta sebenarnya berasal dari imannya yang mendalam kepada Yesus. Segala berita yang didengarnya tentang Yesus telah memupuk keyakinan yang kuat dalam dirinya bahwa Yesus adalah Tuhan yang paling bisa diandalkan. Maka Injil kembali melukiskan kisah ini dengan suatu gambaran yang indah, yakni saat bertemu Yesus, si kusta segera berlutut dan memohon kepada Yesus. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Si kusta menyerahkan seluruh keputusan atas kondisi dirinya kepada Yesus. Ia tidak sedikit pun memaksa Yesus untuk menuruti kehendaknya. Ia tahu bahwa ia menderita, sakit, dan sangat membutuhkan pertolongan. Tetapi ia tidak ingin menjadi sosok yang egois dan berkata, "Yesus, saya sakit, segera sembuhkan saya." Perkataan ini tidak pernah terlontar keluar dari bibirnya, apalagi terbersit di pikirannya. Si kusta memilih untuk bersikap rendah hati di hadapan Yesus. Dan lewat sikap inilah ia berhasil menggugah hati Yesus. Dan dengan penuh belas kasihan, Yesus segera menahirkannya. Harapan yang didasari oleh iman yang mendalam kepada Yesus
alhasil membuatnya berkenan di hadapan Allah. Maka dari itu, saudara dan saudariku yang terkasih, teladan hidup dari si kusta ini sudah selayaknya kita praktikkan pula. Kita harus selalu berjuang untuk bisa memiliki iman yang dibalut oleh kerendahan hati. Karena bila kita berada dalam kondisi demikian, kita akan lebih mudah untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak lagi hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi lebih meyakini bahwa cuma kehendak Tuhan sajalah yang paling baik untuk perjalanan hidup kita. Kesadaran semacam ini sungguh harus kita miliki saat ini, karena penulis surat kepada orang Ibrani pernah menegaskan demikian. Kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang pada keyakinan iman kita yang semula sampai kepada akhirnya. Iman yang membuat kita selalu diperhatikan oleh Tuhan tentu saja adalah iman yang tidak mengenal situasi apapun. Entah dalam peristiwa suka maupun peristiwa duka, iman demikian terus bertumbuh bersamaan dengan harapan yang tidak terbatas oleh waktu. Karena itu, mari terus memperdalam iman kita dengan memanfaatkan berbagai sarana pewartaan dan mengikuti aneka kegiatan rohani yang berada di sekitar kita. Jangan pernah menjadi orang yang amat mudah mempersalahkan Tuhan atas kesulitan yang sedang dihadapi. Hati Tuhan itu amat mudah tergerak. Lantas, kapan Anda sekalian mau menggerakkannya dengan iman Anda sekalian? Tuhan memberkati kita sekalian.